warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, NIM 19101049 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Bu Riau di mata kuliah Manajemen Aset Proyek. Saya akan share screen materinya. Yaitu yang pertama, aset. Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai fungsi, nilai pemilikan, nilai ciri khas, dan nilai prestis yang dimiliki baik oleh perorangan, individu, maupun kelompok atau organisasi yang ditujukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk aset. Aset memiliki dua bentuk, yaitu aset tangible berwujud adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun bentuk dari aset tangible meliputi tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua, aset intangible atau yang tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset memiliki 4 kategori. Kategori aset menurut Budi Susilo, yaitu aset operasional adalah aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang, dimiliki dan dikuasai atau diduduki untuk digunakan atau dipakai operasional perusahaan atau pemerintah. Bukan aset khusus jika aset khusus yang berupa prasarana dan aset peninggalan bersejarah yang dikontrol oleh pemerintah tetapi secara fisik tidak harus dihuni untuk tujuan operasional diklarifikasi sebagai aset operasional. Yang kedua, aset non-operasional, yaitu aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintahan dan diklarifikasi sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa akan datang, dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Yang ketiga, aset infrastruktur. Aset infrastruktur adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait. Biaya pengeluaran dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, community asset, yaitu adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas. Contoh aset ini adalah museum, kuburan, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu siklus hidup aset. Menurut Hastings pada tahun 2010, tahapan utama dalam siklus aset adalah identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan, kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset. Selanjutnya, akses prastudi kelayakan, fisik dan keuangan, pilihan opsi. Selanjutnya, perencanaan kelayakan fisik dan keuangan untuk opsi yang dipilih, akuisisi, pengembangan implementasi, yang selanjutnya operasi, dukungan logistik dan pemeliharaan, selanjutnya memantau, monitoring, dan review, dan yang terakhir pembuangan, disposal. Tahapan kerjaan manajemen aset. Inventarisasi aset meliputi inventarisasi fisik dan yudiris atau legal. Legal audit berupa inventarisasi status penggunaan aset, sistem dan produser penggunaan atau pengalihan aset. Selanjutnya, penilaian aset di mana hasil dari penilaian aset dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kelayakan maupun informasi untuk penetapan harga bagian aset yang ingin dijual. Selanjutnya, pemanfaatan yang merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai jumlah volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset.
Nah, untuk selanjutnya, strategi pengolahan aset. Strategi manajemen aset harus melingkupi satu, berasal dari kebijakan, pengelolaan aset, dan rencana strategis organisasi. Yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Yang kelima, memperhitungkan risiko aset terkait dengan sistem aset. Yang keenam, mengidentifikasi fungsi kinerja dan kondisi sistem existing aset yang important asset. Yang ketujuh, menyatakan fungsi kinerja dan kondisi sistem aset yang ada, baru dan aset penting yang diinginkan di masa depan pada rentang waktu sejalan dengan sumber daya manusia dari rencana strategis operasional. Yang kedelapan, jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. Yang kesembilan, memberikan informasi arahan dan bimbingan yang cukup tujuan pengelolaan aset dan perencanaan pengelolaan aset yang akan diproduksi. Yang ke-10, termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Dan yang ke-11, dikomunikasikan kepada semua pihak terkait termasuk penyedia layanan kontrak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini dibuat sadar manajemen aset kewajiban strategis terkait. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen, menurut James R. Chapman pada tahun 1997. Adapun manfaat manajemen aset, manfaat proyek yang bermanfaat untuk satu, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, meniadakan preventing well dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Yang ketiga, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan stakeholder, budget, dan sumber daya proyek. Yang terakhir, memaksimalkan pemakaian sumber daya. Macam-macam proyek. Proyek memiliki 3 macam. Yang pertama, proyek konstruksi berupa pekerja pembangunan untuk membuat produk fisik. Contohnya, proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan pembuatan boiler. Yang kedua, proyek penelitian berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman, muncul di lembaga komersil maupun pemerintah. Setelah produk baru ditemukan atau dibuat, biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersilasikan. Dan selanjutnya, proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan yang terakhir, pemberian training. Perencanaan proyek. Perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis yang administratif agar dapat diimplementasikan. Perencanaan proyek memiliki filosofi perencanaan. Yang pertama, aman, keselamatan terjamin, efektivitas, produk perencanaan berfungsi sesuai yang diharapkan, efisien, produk yang dihasilkan hemat biaya, dan yang terakhir, mutu terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan. Perencanaan tahapan konseptual proyek. Karangan acuan kerja. Karangan acuan kerja atau yang disingkat KAK adalah produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek yang akan diajukan kepada konsultan pencapaian, baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek menganalisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek-aspek berikut. Yang pertama, ditinjau aspek pasar dan permintaan. Yang kedua, ditinjau aspek teknis. Yang ketiga, ditinjau aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek. Tinjauan aspek finansial, dan yang terakhir, tinjauan aspek hukum. Yang ketiga, detail engineering design.
Setelah hasil studi kelayakan proyek memenuhi kriteria, pemilik proyek selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket bekerja WBS. Susunan organisasi perencanaan proyek, anggaran, biaya, jadwal induk, master schedule, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambaran kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Pada fase ini, biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencanaan melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Nilai aset, utility value, nilai manfaat, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, cash value atau nilai biaya, ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya, pengoperasian, untuk pemeliharaan, dan untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, exchange value, nilai pertukaran, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Yang keempat, price value, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Dan yang terakhir, extreme value, nilai kepuasan, ukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok, baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah, maupun spiritual dan komersil. Permasalahan aset. Aset memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Yang kedua, aset memiliki penanganan yang spesifik. Aset memiliki nilai tertentu yang dikaitkan dengan posisi geografis. Aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. Pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Proses pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. Manajemen data masih manual. Dan yang terakhir, perencanaan pemanfaatan aset di mana yang akan datang belum optimal. Fase siklus hidup aset. Berikutnya penjelasan fase-fase dalam siklus hidup aset yang dijelaskan oleh Haryono. Yang pertama, fase perencanaan, yaitu ketika adanya kebutuhan permintaan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan dibuat. Yang kedua, fase pengadaan, yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun, atau dibuat. Yang ketiga, fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaharuan atau perbaikan besaran-besaran secara periodik, penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaannya, dan yang terakhir, fase penghapusan. Fase penghapusan yaitu ketika umur ekonomi suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang. Penilaian aset. Mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privasi. Yang kedua, mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Mengetahui nilai penyertaan saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. Selanjutnya, memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling. Dan yang terakhir, mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Ciri-ciri penilaian aset. Yang pertama, demand. Analisis demand merupakan analisis apa yang mereka inginkan atau butuhkan kemampuan keuangan. Yang kedua, utility. Utility menunjukkan pada keuntungan benefit dari sebuah aset dan sejauh mana sebuah aset dapat memenuhi potensial. Misalnya, scarcity atau kelangkaan, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Yang terakhir, transferability, merajuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak yang lain. Optimalisasi aset. Blomquist dan Oldetz pada tahun 2005 menyebutkan bahwa optimasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi yang membuat sesuatu seperti desain
sistem atau keputusan menjadi sesempurna, sefungsional atau seefektivitas mungkin. Menurut Siregar, penyebutan bahwa tujuan optimasi aset secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan invertisasi semua aset meliputi bentuk, ukuran, fisik, dan legal. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan aset. Dan yang ketiga, penciptaan suatu sistem informasi dan administrasi. Pengadaan atau pelelangan. Jenis-jenis pelelangan. Yang pertama, pelelangan umum atau terbuka, yaitu metode pembelian penyediaan barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerja yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Yang kedua, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas yaitu metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, dan untuk pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, kemampuan risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan atau pekerjaan yang bernilai di atas 100 miliar rupiah. Yang ketiga, pemilihan langsung. Pemilihan langsung dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien. Dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawar, sekurang-kurangnya 3 penawar dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi. Dan selanjutnya, pengadaan langsung. Pengadaan langsung yaitu pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan, seleksi, penunjukan langsung, dan dapat dilakukan terhadap pengadaan barang atau pekerja konstruksi jasa lainnya yang bernilai tinggi, minimal 200 miliar rupiah. Selanjutnya, konsep perencanaan tahapan pelaksanaan. Langkah-langkah perencanaan yang diperlukan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian terhadap gambar rencana dan spesifikasi teknis proyek yang ada, agar bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksana, dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi ke konsultan perencanaan. Selanjutnya, melakukan perhitungan yang teliti terhadap volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan, serta tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga, menyusun anggaran biaya pelaksanaan yang rinci, yang disesuaikan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dan dana yang tersedia. Selanjutnya, memilih jenis teknologi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana, perumusan kegiatan dengan jadwal yang akurat dan terpadu, dan yang terakhir, persiapan aspek administrasi, pengadaan, serta pengorganisasian pihak-pihak terlibat, penyusunan program kerja, perencanaan pengelolaan risiko, perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perencanaan sistem informasi manajemen. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.